Saya ke Mas Adi. Mas Adi Pray, lazim tidak sih ketika suara unggul tapi juga turut klaim kecurangan atau dicurangi dan juga dirugikan? Ya, saya sebenarnya kalau bicara tentang ini lazim dan gak lazim, tentu lazim. Karena kubu nomor 2 khususnya ini kan untuk menjaga bahwa kemenangan yang mereka dapatkan di 2024 ini bukan karena ada indikasi-indikasi kecurangan atau penggelembungan suara yang dituduhkan oleh kubu yang lain 1 dan 3. Dalam konteks itulah kemudian Bang Habib, saya sering mendengar statement-statement politiknya bahwa sebenarnya dituduh menang curang itu tidak nyaman karena mereka juga tidak mau tentu saja bahwa presiden terpilih dan wakil presiden terpilih ini diolok-olok sepanjang masa 5 tahun ke depan, bahwa mereka menang bukan melalui kontestasi yang fair dan jujur. Oleh karena itu saya termasuk yang sebenarnya sangat menunggu nanti perkelahian data di Mahkamah Konstitusi soal dugaan, soal dugaan-dugaan yang disebut dengan TSM. Kalau bicara TSM kan saya kira variabelnya banyak. Dulu misalnya ada dugaan ini dimulai soal DPT yang dianggap bermasalah yang melibatkan kurang lebih sekitar 45 juta pemilih. Apakah itu bisa dibuktikan nanti di Mahkamah Konstitusi? Ataukah misalnya dugaan-dugaan pemberian bantuan sosial menjelang pencoblosan, apakah itu juga dianggap sebagai bagian dari tindakan-tindakan yang TSM? Ataupun misalnya soal penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan negara yang katanya ini menguntungkan nomor 2 dan merugikan 1 dan 3 dan seterusnya. Apalagi misalnya paslon 3 tadi akan menghadirkan saksi dari pihak Kapolda. Hal-hal yang semacam inilah sepertinya memang ditunggu betul oleh kita sebagai pegiat demokrasi, aktivis dan pekerja politik, Mbak. Kenapa? Karena tentu saja orang seperti kita kan tidak bisa mengakses secara langsung dugaan-dugaan kecurangan itu. Kita tidak bisa menemukan data-data faktual yang begitu rigid yang kemudian membuat betapa pelanggaran itu bisa diungkap seungkap-ungkapnya. Kalau mau jujur sebenarnya, semua orang yang kita ajak diskusi, semua orang yang kita ajak bicara, mereka selalu mengatakan di 2024 ini adalah pemilu yang paling curang. Saya tanya, siapa yang melakukan kecurangan? Semua calon melakukan kecurangan. Semua partai melakukan kecurangan. Faktanya adalah kita punya medium untuk mengungkap ini nanti di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi, sekalipun kecurangan itu ada, sekalipun ada indikasi TSM selama ini disebutkan, kalau fakta-faktanya itu tidak kuat dan mendukung, dan itu akan digagalkan. Saya ingat betul waktu 2019 yang lalu, ketika Pak Prabowo kubunya menuding kemenangan Jokowi juga dimenangkan dengan cara curang. Ada ribuan kontainer yang akan dihadirkan, tapi ketika di lapangan juga bukti-buktinya tidak bisa dihadirkan. Argumen-argumen saksi yang dihadirkan juga tidak bisa disebut sebagai dugaan yang valid dan kuat. Nah, yang ingin saya katakan adalah saya melihat sebenarnya kalau kubunya Bang Habib nomor 2 ini, kalaupun toh hadir di Mahkamah Konstitusi, hanya ingin membersihkan nama baik mereka. Jadi bukan untuk yang lainnya. Kalau bicara tentang kemenangan, rasa-rasanya mereka sudah menganggap mengunci kemenangan. Karena selisih 1, 2, dan 3 ini kan jauhnya cukup luar biasa. Inilah yang saya sebutkan bahwa apakah dugaan tentang kecurangan yang penuh dengan TSM ini bisa dibuktikan? Bagi saya, ketika semua orang meyakini ada dugaan kecurangan itu, termasuk saya menginginkan di Mahkamah Konstitusi bahwa 1 dan 3 khususnya bisa membuktikan yang menurut saya dengan data-data yang valid. Kita akan mengikuti itu, Pak, secara langsung soalnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.